Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 6A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, daun, bunga, batang, buah, biji, dan akar. Fungsi daun yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan. Yang kedua, sebagai organ pernapasan. Daun memiliki stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Stoma atau bentuk jamaknya stomata mengambil karbon dioksida dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis, mengeluarkan oksigen sebagai hasil fotosintesis. Yang ketiga, sebagai tempat transpirasi. Transpirasi merupakan keadaan hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Transpirasi terjadi pada saat tumbuhan membuka stomatanya untuk mengambil karbon dioksida dari udara untuk berfotosintesis. Fungsi yang keempat, terjadinya gutasi. Gutasi merupakan proses pelepasan air dalam bentuk cairan dari jaringan daun. Proses gutasi terjadi pada struktur daun mirip stomata yang bernama hidatoda. Gutasi dapat diamati dengan munculnya tetes-tetes air di tepi daun yang tersusun teratur. Fungsi yang kelima, sebagai alat reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual atau tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Proses ini dapat dilakukan secara alami dan buatan. Ini adalah contoh dari struktur daun. Yang kedua, ada fungsi bunga. Fungsi bunga yang paling utama dan paling vital adalah bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Yang kedua, fungsi bunga adalah untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Yang ketiga yaitu sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Nah, ini adalah contoh dari bagian-bagian bunga. Yang ketiga, fungsi batang. Fungsi batang yang pertama menyalurkan zat makanan dari daun hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif melalui metode pencakokan, tempat membantu proses pernapasan atau oksigen melalui lentisel. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya bagian tumbuhan seperti akar, daun, bunga, dan buah. Nah, ini adalah contoh dari struktur batang. Oke, lanjut. Adapun fungsi buah adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Buah adalah organ pada tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Selanjutnya ada fungsi biji. Fungsi biji sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Biji menyediakan embrio yang dikandungnya dengan makanan yang cukup untuk membawanya melalui perkecambahan. Ini adalah contoh dari struktur biji. Selanjutnya ada fungsi akar. Fungsi akar adalah menyokong dan mengikat tubuh tumbuhan pada tanah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam-garam mineral yang terlibat oleh rambut akar. Nah, ini adalah contoh dari struktur akar. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan